Hai guys, mau tahu seperti apa rasanya tinggal di tempat terdingin di dunia? Selain Antartika, warga di Republik Sakha mungkin yang cocok untuk menjawabnya. Republik Sakha atau yang lebih populer disebut Yakutia adalah kota yang jika diakses dari kota Moskow sekitar lebih dari 8.300 km dan memakan waktu lebih dari 100 jam. Sebagai perbandingan, jarak antara Sabang sampai Merauke sekitar 5.200 km. Ada banyak wilayah di Rusia yang letaknya terpencil dan sangat dingin, tetapi tidak ada yang ekstrim seperti di Yakut, wilayah Republik Sakha yang masih dalam wilayah Federasi Republik Rusia. Tempat ini adalah wilayah yang sangat luas di timur laut Rusia dengan luas sekitar 3.084.000 km persegi dan dengan jumlah penduduk sekitar 950.000 jiwa. Hampir seukuran India, tetapi dengan populasi yang lebih kecil daripada Pulau Batam sekalipun yang memiliki luas wilayah ribuan kali lebih kecil dari Yakutia. Sebagai perbandingan, luas daratan Indonesia adalah sekitar 1.900 km persegi. Itu artinya luas wilayah di Yakutia ini lebih dari 1,5 kali lipat luas daratan negara Indonesia ini. Yakut terkenal karena iklimnya yang sangat ekstrim dengan beberapa suhu terendah yang pernah tercatat di belahan bumi utara. Kota Verkhoyansk dan Oymyakon yang berada di wilayah Yakut merupakan dua kota terbeku di dunia yang ada di planet ini. Suhu terdingin yang pernah tercatat di wilayah ini mencapai minus 71 derajat Celcius. Oymyakon dengan populasi sekitar 500 orang penduduk, sementara Verkhoyansk adalah bekas kamp tahanan politik. Tak satu pun dari kota ini yang berfungsi penuh. Sementara ibu kota Yakutia, yaitu Yakut, adalah rumah bagi lebih dari 280.000 orang, menjadikannya sebagai kota terbeku di dunia. Suhu rata-rata musim dingin di sini minus 40 hingga 50 derajat Celcius. Tanahnya dibekukan secara permanen oleh alam, jadi sebagian bangunan di kota ini dibangun di atas panggung. Terdapat dua bahasa utama yang dipakai oleh penduduk Yakutia untuk berkomunikasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Bahasa tersebut adalah Yakut dan bahasa Rusia. Bahasa Yakut atau Sakha Tayla merupakan bahasa asli dari penduduk Yakutia dan menjadi bagian dari bahasa Turki. Yakut berada pada tempat yang sangat terpencil dan berjarak sekitar 6 zona waktu dari Moskow. Pada 2 abad yang lalu, perjalanan dari Moskwa menuju Yakut memakan waktu sekitar 3 bulan. Saat ini, kota ini menawarkan 2 bandara dengan penerbangan reguler secara langsung dari kota-kota besar di Rusia. Tetapi penerbangan ke kota Yakut sering dibatalkan karena kabut. Pilihan lain menuju kota Yakut adalah melalui jalan tol Lena yang telah hancur yang pernah dianugerahi sebagai jalan terburuk di dunia. Bentengan terakhir dari jalan ini membutuhkan kapal feri untuk menyeberangi sungai Lena yang mungkin dapat dilakukan pada musim panas ketika wilayah ini tidak membeku. Jadi kenapa banyak orang yang tinggal di kota terbeku di dunia ini? Karena brilian, emas, perak, gas alam, dan hampir semua mineral yang berharga ada di kota terbeku di dunia ini. Wilayah ini luar biasa melimpah sumber alamnya. 99% dari semua berlian Rusia dan lebih dari 20% dari semua berlian yang ditambang dunia ditambang di Yakutia. Yakutia memiliki julukan harta karun Rusia. Menurut legenda Siberia kuno, dewa pernah terbang di atas Yakutia dengan sekantong harta karun bumi. Karena cuaca yang sangat dingin, tangannya membeku dan menjatuhkan kekayaan di dalam kantong tersebut di Yakutia. Legenda ini muncul karena Yakutia memang dikenal sebagai negara kaya sumber daya mineral. Hampir semua berlian, semua antimon, dan seperempat bagian emas Rusia diekstraksi di Yakutia. Tambang berlian di Yakutia Utara adalah penghasil berlian kuning yang langka di dunia. Harga dari berlian kuning ini mencapai 60 juta per karat. Bahaya terbesar untuk hidup di Yakut adalah cuacanya yang super dingin. Ketika akan berpergian keluar rumah, seseorang harus berhati-hati untuk menutup tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan sebanyak mungkin pakaian. Sangat mudah untuk kehilangan hidung atau jari kaki untuk radang dingin jika tidak berhati-hati. Bulu adalah salah satu bahan pakaian yang menjadikan setiap orang untuk tetap hangat. Kamu tidak bisa memakai kacamata saat keluar rumah karena bingkainya yang terbuat dari logam akan menempel di kulit. Melangkah keluar adalah bahaya dan oleh karena itu banyak orang membatasi diri terhadap alam terbuka sebanyak mungkin. Jalan kaki sangat melelahkan karena cuaca yang dingin, jadi banyak orang lebih suka naik mobil atau taksi kemanapun mereka akan pergi. Mereka akan membiarkan mesin untuk tetap hidup ketika mereka turun dari mobil untuk berbelanja karena jika dibiarkan mati, mesin mobil akan membeku dan tidak mungkin untuk menyalakannya kembali dengan cepat. Banyak jurnalis foto yang pergi ke Yakut melaporkan kamera mereka membeku karena udara yang sangat dingin. Memiliki mobil di musim dingin menjadi sulit dilakukan. Mesin mobil dapat membeku dan mobil menjadi mogok. Umumnya, bila masyarakat Yakut ingin berkendara dengan mobil di musim dingin, mereka akan memparkir mobil mereka di dalam ruangan yang hangat.
Bila mereka memparkir mobil mereka di luar, maka hal yang akan mereka lakukan adalah membiarkan mesin mobil menyala selama 1 hingga 2 jam, atau mereka juga bisa menggunakan garasi portable. Jika kamu ingin membayangkan bagaimana sih dinginnya di Yakut, dinginnya di kota ini jauh melebihi suhu kulkas freezer sekalipun yang rata-rata berada pada suhu minus 16 hingga 20 derajat Celcius. Bayangkan di sana pernah menyentuh minus 72 derajat Celcius. Freezer macam apa yang bisa sedingin itu? Pakaian basah akan membeku dalam waktu 30 detik di luar ruangan. Kain berbahan 100% katun yang telah membeku dapat dirobek dengan mudah. Mie instan membeku dalam waktu beberapa menit saja dari keadaan mendidih. Air mendidih langsung membeku ketika terkena udara luar. Buah dan daging membeku secara alami di luar ruangan. Jadi kamu tidak perlu membutuhkan kulkas untuk memfreezer makananmu. Buah-buahan dan ikan yang beku dapat digunakan sebagai palu. Dilansir dari Science Info, sebagian penduduk di Yakutia jarang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Buah dan sayuran susah tumbuh di cuaca ekstrim. Sekalinya bisa tumbuh, buah-buahan juga akan membeku sebelum bisa dipanen dan dikonsumsi. Kebanyakan sayuran dan buah yang didapatkan di daerah sini merupakan buah-buahan yang didatangkan dari luar daerah. Dan itu juga jarang dan harganya juga sangat mahal karena susah dan jauhnya transportasi yang dilewati. Sedangkan makanan utama penduduk di Yakut adalah ikan-ikanan, daging, dan produk susu. Beberapa bahan dan bumbu makanan tak bisa didapatkan atau dibudidayakan di kota ini. Para penduduk harus mendatangkan langsung dari luar wilayah. Daging-dagingan seperti daging kuda, rusa, dan kelinci didapatkan dengan cara berburu di hutan liar. Dan satu-satunya sumber kalsium paling utama bagi penduduk kota ini adalah susu. Ketika tiba musim dingin, penduduk di beberapa kota Yakut seperti Omyakon hanya akan mengkonsumsi bahan makanan dari daging-dagingan. Seringkali dimakan dalam kondisi mentah dan beku, seperti ikan beku, hati kuda beku, atau darah kuda yang dibekukan dan dicampur dengan makaroni. Meski menu makanan di sebagian penduduk di wilayah dingin ekstrim sangat terbatas, namun sebagian besar penduduk di wilayah dingin ini menyatakan jarang sakit. Penduduk Yakut menyatakan bahwa mereka tidak pernah sakit lantaran menu khas berbasis susu yang mereka konsumsi harian, yaitu hayak dan kyorchek. Selain mengkonsumsi kedua menu khas itu, mereka juga hobi mencari ikan. Ikan segar sendiri akan langsung membeku ketika diangkat dari air atau sungai. Penduduk Yakut menangkap ikan di sungai dan danau yang membeku. Saking tebalnya lapisan es yang melapisi danau-danau yang membeku, mobil bahkan kendaraan berat sekalipun bisa melintasi danau yang membeku. Mereka menggunakan sekop untuk membersihkan lapisan salju dan menggunakan bor mesin yang besar agar mampu menembus lapisan es yang membeku sangat tebal untuk memancing dan menangkap ikan. Ikan yang sudah tertangkap dibiarkan saja di atas salju, dan hanya beberapa menit ikan-ikan hasil tangkapan tersebut sudah membeku. Begitulah suasana dinginnya kehidupan di Yakut, kota terdingin di dunia. Apakah kamu tertarik untuk mengunjungi kota yang satu ini? Atau kamu ada rencana untuk terbang ke Yakut, liburan misalnya, atau berencana untuk berbulan madu di sana sambil menikmati suasana yang dingin? Dan mungkin sangat cocok untuk dihajar buat bercocok tanam, tapi jangan dikeluarin di luar ya om, terbeku. Atau jangan-jangan kamu sudah pernah mengunjungi kota Yakut ini? Sampaikan pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.